Saya mau nyoret mukanya 3 orang ini soalnya. Ada yang bawa spidol nggak? Ada yang bawa spidol nggak? Cutter atau spidol ada yang bawa nggak? Atau spidol. Saya mau nyoret mukanya 3 orang ini soalnya. Saya mau coret mukanya 3 orang ini. Ada bawa cutter atau spidol nggak? Kalau ada yang bawa cutter atau spidol kasih ke saya. Ini muka 3 orang ini saya mau coret nih. Nggak bisa itu, nggak mempan. Cutter. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah acara tersebut bisa terlaksana dan alhamdulillah banyak sekali yang mendukung untuk kebebasan Charlie Chandra. Perlu saya informasikan bahwa beberapa hari yang lalu, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu bahwa saya didampingi oleh FPP TNI. Ini beliau-beliau adalah dari kami semua dari FPP TNI, termasuk Pak Sunarko. Jadi supaya tidak ada salah pengertian, antara FPP TNI dengan FPPI itu beda. Kami adalah yang dari FPP TNI. Ya, tapi ada juga namanya FPPI, Forum Purnawirawan Perjuangan Indonesia. Kalau kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Ya, jadi beda. Kalau kami tanpa Polri di organisasi kami hanya 3 matra, ya. Satu lagi Pak Narko, sebenarnya Pak Narko ada di sana. Baik, saya sampaikan bahwa beberapa hari yang lalu tanggal 12 kami mendampingi Henry Chandra, kakak dari Charlie Chandra, berkunjung ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dengan tujuan adalah menanyakan surat yang dikirim oleh keluarga Charlie Chandra. Surat pertama itu tanggal 11. Ya, tanggal 11 Agustus, terus kemudian tanggal 12 Henry Chandra, salah satu kakaknya, juga mengirim melalui websitenya Bawas, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, ya, melalui website Siwas, itu pada tanggal 12. Ya. Alhamdulillah kami pada waktu itu diterima oleh Kabawas, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung, dan kami diterima oleh Inspektorat Badan Pengawasan. Jadi ada 2 pejabat yang menerima kami dan didampingi oleh stafnya. Jadi ada 4 orang, 6 dengan kami. Kemudian kami menyampaikan bahwa hakim yang memproses kasus Charlie Chandra, ya, kami mohon terhadap Bawas agar Bawas melakukan perlindungan dan pengawasan. Jadi 2 yang kami minta, perlindungan dan pengawasan. Kenapa ada kata-kata perlindungan? Perlindungan terhadap hakim
itu perlu juga harus dilakukan oleh Bawas. Karena biar bagaimanapun di negara kita ini, intervensi terhadap putusan pengadilan, ya, kita harus tetap menduga itu ada. Kita harus tetap menduga itu ada. Oleh karena itu kita memohon kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk melakukan perlindungan terhadap hakim yang akan memutus kasusnya Charlie Chandra. Karena hakim tidak mungkin, ya, kalau karena saya 15 tahun di sana, saya tahu persis bagaimana, tidak mungkin akan lepas dari intervensi, tekanan dari pihak-pihak luar, tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan, ya pasti ada. Oleh karena itu kami menyampaikan pada waktu itu ke Bawas, ke Kabawas, tolong Pak berikan perlindungan terhadap hakim. Jadi hakim merasa aman, ya, hakim merasa aman. Kalau hakim merasa tidak aman ketika memutus suatu perkara, maka produk hukum yang akan dikeluarkan oleh hakim menjadi kacau, ya, tidak mempunyai nilai keadilan. Kemudian permintaan kami yang kedua, supaya Bawas melakukan apa itu namanya, monitoring, mengawasi, ya, monitoring, mengawasi terhadap hakim yang akan memutus perkara Charlie Chandra. Kenapa yang kedua ini kita minta juga? Karena hakim selalu dalam keadaan, ya, selalu dalam keadaan diiming-imingi oleh sesuatu. Pasti itu. Ada pihak-pihak tertentu, ada pihak-pihak yang perkaranya ingin dimenangkan. Pasti hakim akan diiming-imingi dengan sesuatu. Oleh karena itu kita minta supaya dilakukan pengawasan dan monitoring terhadap hakim yang akan memutus kasus Charlie Chandra. Dan alhamdulillah semua ini sudah direspon dengan baik oleh Kabawas Mahkamah Agung. Alhamdulillah. Yang kita harapkan bahwa setelah kita sudah ketemu dengan Kabawas, seperti yang kita harapkan, putusan untuk Charlie Chandra akan diputus bebas, insya Allah. Sekali lagi, saya sangat terima kasih pada Kabawas, ya, karena sudah banyak memberikan juga masukan-masukan kepada Henry Chandra pada waktu itu, ya, tentang bagaimana seharusnya dan bagaimana Bawas itu nanti akan turun ke pengadilan, ya. Jadi Bawas prinsipnya akan memperketat pengawasan dan perlindungan untuk kasus Charlie Chandra ini, karena sudah viral, kasusnya ini sudah viral, sudah banyak diketahui oleh masyarakat. Viral atau tidak, tugas Bawas adalah melindungi dan mengawasi kinerja hakim yang sedang melakukan sidang dan akan memutus perkara yang akan diputus. Kemudian ada satu hal yang harus kita ingat. Hukum, saya ulangi, hukum tanpa keadilan merupakan kejahatan yang diformalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.